Terima kasih anak-anak. Bab 1. Luka di balik seragam batik yang pudar. Dinginnya kabut di desa Alamendah Ciwidey seolah menembus hingga ke tulang sumsum saya setiap kali jam menunjukkan pukul 4 pagi. Di saat orang lain masih bergelut dengan selimut hangat mereka, saya sudah harus menyentuh air pegunungan yang rasanya seperti es batu yang mencair. Nama saya Arini. Umur saya 23 tahun. Dan gelar sarjana pendidikan yang saya perjuangkan dengan air mata kini hanya tergantung di dinding rumah kayu kami yang mulai lapuk. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah dasar tempat saya mengabdi, tangan saya harus terbiasa dengan busa sabun dan kasar daki dari pakaian tetangga. Ya, saya adalah seorang guru honorer. Namun di mata warga kampung, saya tidak lebih dari seorang buruh cuci yang kebetulan bisa mengajar anak-anak mereka membaca. Suara gesekan papan gilesan menjadi melodi pembuka hari saya. Tangan saya seringkali perih, lecet, dan memerah karena deterjen murah yang saya gunakan. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, saya selalu menatap wajah ibu yang sedang terlelap di kamar sebelah. Ibu sudah lama sakit-sakitan, dan hanya sayalah tumpuan hidupnya. Saya harus kuat. Saya harus tabah. Sambil membilas tumpukan baju, saya sering berbisik dalam hati, "Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk melewati hari ini tanpa harus mengeluh." Saya tahu engkau tidak pernah tidur dan melihat setiap tetes keringat yang jatuh demi sesuap nasi yang halal ini. Selesai mencuci, saya segera bersiap. Tidak ada alat rias mewah di meja rias saya. Hanya ada bedak tabur murah yang sudah hampir habis dan lipstik pemberian teman lama yang saya hemat-hemat pemakaiannya. Saat saya bercermin, saya melihat sosok wanita yang kata orang memiliki wajah cantik. Mata saya bulat dengan bulu mata yang lentik alami, kulit saya kuning langsat meski sering terpapar matahari, dan senyum saya selalu dianggap menenangkan. Namun, bagi saya, kecantikan ini terasa seperti kutukan di tengah kemiskinan. Apa gunanya wajah cantik jika perut sering melilit karena lapar? Dan apa gunanya pujian jika saya tidak mampu membelikan ibu obat yang layak? Saya memakai seragam batik kebanggaan saya. Warnanya sudah sangat pudar. Bahkan di bagian ketiak sudah ada bekas jahitan tangan yang tidak rapi karena kainnya yang mulai menipis. Dan yang paling menyakitkan adalah saat saya harus memakai sepatu pantofel hitam ini. Sepatu ini adalah saksi bisu perjuangan saya selama 4 tahun terakhir. Alasnya sudah bolong di bagian tumit dan depan. Agar kaki saya tidak langsung menyentuh tanah atau aspal, saya mengganjalnya dengan potongan kardus bekas mie instan. Setiap kali saya melangkah, ada suara gesekan kertas yang hanya bisa didengar oleh telinga saya sendiri. Sebuah rahasia kecil yang saya simpan rapat-rapat dari dunia luar, agar harga diri saya tidak ikut hancur bersama alas sepatu itu. Perjalanan menuju sekolah dasar negeri tempat saya mengajar adalah tantangan tersendiri. Saya harus menggowes sepeda tua peninggalan almarhum bapak. Rantainya sudah karatan dan sering sekali lepas jika saya mengayuh terlalu kuat di jalanan menanjak kawasan Kabupaten Bandung ini. Bau kebun teh yang segar biasanya menjadi penghibur. Namun pagi ini perasaan saya tidak enak. Di sepanjang jalan, beberapa warga yang sedang berangkat ke pasar hanya melirik sinis. Saya bisa mendengar bisikan mereka yang mengatakan, "Cantik-cantik kok cuma jadi honorer. Mending cari suami kaya daripada susah-susah sekolah tinggi tapi cuma jadi tukang cuci." Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat hati, tapi saya hanya bisa melempar senyum tipis sambil terus mengayuh sepeda saya. Sesampainya di sekolah, saya langsung disambut oleh tawa ceria murid-murid saya. Mereka adalah alasan mengapa saya masih bertahan meski gaji yang saya terima sangat tidak manusiawi. Bu Arini, lihat saya bawa bekal nasi goreng," seru salah satu murid kelas 3. Saya mengusap kepala mereka dengan lembut. Di kelas, saya berusaha melupakan semua beban hidup saya. Saya ingin mereka menjadi orang hebat, tidak seperti saya yang terhimpit keadaan. Saat bel istirahat berbunyi, saya melihat seorang murid bernama Gilang duduk sendirian di pojok kelas. Dia tidak membawa bekal. Saya mendekatinya dan membagi nasi putih dengan sejumput garam dan satu tempe goreng yang saya bawa dari rumah. "Makanlah Gilang, ibu tidak lapar." Bohong saya padahal perut saya sudah berbunyi sejak tadi pagi.
Melihatnya makan dengan lahap memberikan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Alhamdulillah, batin saya. Setidaknya hari ini saya masih bisa menjadi alasan seseorang untuk tidak kelaparan. Namun, kenyataan pahit kembali menghantam saat kepala sekolah memanggil saya ke ruangannya setelah jam pelajaran usai. Ini adalah hari yang paling dinanti sekaligus paling ditakuti, hari pembagian honor. Di atas meja kayu yang berdebu, sebuah amplop putih kecil terletak dengan kaku. "Arini, ini honor kamu bulan ini. Mohon maaf ya, dana bantuan operasional sekolah sedang macet, jadi hanya ini yang bisa kami berikan," ujar beliau dengan nada datar. Saya menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Saat saya membukanya di luar ruangan, jantung saya rasanya berhenti berdetak. 300.000 rupiah. Untuk 1 bulan penuh mengajar, mendidik, dan mengabdi, saya hanya dihargai 10.000 rupiah per hari. Air mata saya hampir tumpah saat itu juga. Saya langsung menghitung kebutuhan di kepala saya. Obat ibu 200.000 rupiah. Sisanya 100.000 harus cukup untuk makan kami berdua selama sebulan. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa hidup dengan uang ini? Saya berdiri di koridor sekolah yang sepi, meremas amplop itu dengan kuat. Rasa sesak di dada ini benar-benar menguras emosi saya. Saya merasa dunia begitu tidak adil. Orang-orang di kota besar mungkin menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk sekali makan siang. Sementara bagi saya, ini adalah nyawa ibu saya. Di saat itulah, saya menunduk dan melihat ke bawah. Hujan mulai turun membasahi lantai koridor, dan airnya mulai merembes masuk ke dalam sepatu bolong saya. Kardus pengganjal itu mulai hancur dan menjadi bubur di dalam sana. Kaki saya terasa dingin dan basah, sama dinginnya dengan harapan saya saat ini. Keadaan semakin buruk ketika saya mendengar suara mobil mewah memasuki halaman sekolah. Itu adalah mobil milik salah satu wali murid paling berpengaruh di sini, Nyonya Siska. Dia datang untuk sebuah urusan administrasi, tapi kehadirannya selalu membawa aura yang tidak menyenangkan bagi guru-guru honorer seperti saya. Dia turun dengan pakaian bermerek dan tas kulit yang harganya mungkin bisa menggaji saya selama 10 tahun. Saat berpapasan di depan kantor, dia menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Aroma parfumnya yang sangat menyengat memenuhi indera penciuman saya, sangat kontras dengan bau matahari yang melekat di baju batik pudar saya. Saat itu, saya tidak sengaja menyenggol tempat sampah karena sepeda saya hampir jatuh tersapu angin kencang. Nyonya Siska berteriak histeris karena setetes air kotor mengenai sepatu hak tingginya. "Aduh, kamu ini tidak punya mata ya? Lihat ini, sepatu saya mahal, lebih mahal dari harga diri kamu," bentaknya di depan beberapa guru lain yang hanya diam menonton. Saya langsung menunduk dan meminta maaf berkali-kali. "Maaf Nyonya, saya tidak sengaja, biarkan saya bersihkan," kata saya sambil mencari kain lap. Namun dia malah menendang sedikit roda sepeda saya hingga saya tersungkur. "Jangan sentuh saya dengan tangan kotor kamu itu, dasar buruh cuci berkedok guru," teriaknya lagi sebelum melenggang pergi. Hati saya hancur berkeping-keping. Semua orang di sekolah itu melihat saya dihina seperti sampah, tapi tidak ada satupun yang membela. Rekan sejawat saya malah berbisik-bisik, ada yang tertawa kecil. Mungkin mereka senang melihat saya yang selama ini dianggap paling cantik ternyata tidak lebih dari sekadar keset kaki bagi orang kaya. Saya bangkit dengan lutut yang lecet, membetulkan posisi sepeda saya, dan mulai menuntunnya keluar dari gerbang sekolah. Hujan semakin deras, membasahi seluruh tubuh saya. Air mata saya akhirnya tumpah, menyatu dengan air hujan yang mengalir di pipi. Di tengah deru angin Ciwidey yang dingin, saya hanya bisa menangis sesenggukan. Ya Allah, apakah ini takdir yang harus hamba jalani selamanya? Apakah hamba tidak berhak mendapatkan sedikit saja rasa hormat sebagai manusia? Setiap langkah yang saya ambil menuju rumah terasa sangat berat. Sepatu saya yang kini sudah tanpa pengganjal karena kardusnya sudah hancur total, mengeluarkan suara plok-plok yang memilukan. Saya merasa berada di titik terendah dalam hidup saya. Saya merasa kecil, hina, dan tidak berarti. Namun, di balik semua kehinaan itu,
Saya tidak pernah tahu bahwa di balik pepohonan besar di pinggir jalan sana, ada sepasang mata yang sedang memperhatikan saya. Seseorang yang tidak sengaja terjebak hujan di dalam mobilnya dan melihat pemandangan yang menurutnya sangat luar biasa. Seorang wanita dengan seragam lusuh, sedang menangis di bawah hujan sambil menuntun sepeda tua, namun tetap memancarkan aura kecantikan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Malam itu di rumah, saya hanya terdiam di samping tempat tidur ibu yang sudah terlelap. Saya menatap sepatu pantofel saya yang saya letakkan di dekat pintu. Sepatu itu sekarang tampak seperti bangkai yang menyedihkan. Saya mengambil gunting dan mencoba memotong bagian yang rusak, berharap bisa memperbaikinya sedikit saja agar besok saya masih bisa menggunakannya kembali. Namun, jari saya justru tertusuk jarum saat mencoba menjahit solnya yang lepas. Darah segar menetes di atas kain batik saya. Saya mematikan lampu minyak di kamar saya, mencoba memejamkan mata dalam kegelapan, namun suara hinaan Nyonya Siska dan rasa dingin di kaki saya terus terngiang-ngiang. Saya tidak tahu bahwa besok akan ada sebuah kejadian besar yang akan mengubah hidup saya untuk selamanya. Sebuah pertemuan yang awalnya tidak saya inginkan, namun justru menjadi jembatan bagi saya untuk meruntuhkan tembok kemiskinan ini. Tapi untuk malam ini, saya biarkan diri saya tenggelam dalam kesedihan, memeluk bantal yang sudah basah oleh air mata, sambil terus bertanya dalam hati, kapan penderitaan ini akan berakhir. Bab 2, Antara Hinaan dan Takdir di Tengah Hujan Ciwidey. Pagi itu, langit di atas Ciwidey tampak sangat muram, seolah ikut merasakan beban yang menghimpit dada saya. Saya terbangun dengan mata yang sembab dan tubuh yang terasa sangat lemas. Namun, saya tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Hari ini adalah hari besar di sekolah. Rapat pleno wali murid yang sangat penting. Sebagai guru honorer muda, tugas saya bukan hanya duduk di kursi rapat, melainkan juga merangkap sebagai penerima tamu dan petugas yang membagikan makanan ringan. Saya menghela napas panjang, menatap pantofel hitam saya yang sudah saya jahit semalaman dengan sisa tenaga yang ada. Meski jahitannya kasar dan terlihat jelas, setidaknya bagian solnya tidak lagi melambai-lambai seperti kemarin. Saya kembali mengganjal bagian dalamnya dengan potongan kardus baru, berharap benda tipis itu bisa melindungi kaki saya dari dinginnya lantai sekolah seharian ini. Saya berangkat dengan perasaan was-was. Di sepanjang jalan menanjak menuju sekolah, detak jantung saya tidak beraturan. Saya takut akan bertemu kembali dengan Nyonya Siska, wanita yang kemarin menghina saya dengan begitu keji. Sesampainya di sekolah, suasana sudah sangat ramai. Mobil-mobil mewah berjejer di lapangan upacara, sangat kontras dengan sepeda tua saya yang karatan. Saya memarkirkan sepeda di pojok paling belakang, tempat yang tidak akan terlihat oleh siapapun, lalu segera menuju ke aula. Di sana, rekan-rekan guru lain sudah sibuk bersiap. Saya melihat mereka mengenakan sepatu dan tas yang bagus. Meski mungkin itu hasil mencicil, tapi tetap saja mereka terlihat jauh lebih layak daripada saya. Tugas saya dimulai. Dengan nampan di tangan, saya mulai membagikan kotak makanan dan segelas air mineral kepada para wali murid yang duduk dengan anggun di kursi masing-masing. Saya berusaha memberikan senyum terbaik saya, senyum yang selalu saya ajarkan kepada murid-murid saya sebagai bentuk kesopanan. Namun, senyum itu langsung luntur saat saya melihat sosok Nyonya Siska duduk di barisan depan bersama teman-temannya. Dia mengenakan baju berwarna mencolok dengan perhiasan emas yang berkilauan di leher dan lengannya. Saat saya mendekat untuk memberikan kotak makanannya, dia sengaja memalingkan muka seolah saya adalah makhluk yang menjijikkan untuk dilihat. Kejadian yang sangat menguras emosi itu dimulai ketika saya sedang membagikan kopi panas kepada para pejabat sekolah dan perwakilan wali murid. Tiba-tiba, entah sengaja atau tidak, kaki Nyonya Siska terjulur ke arah jalan saya. Saya tersandung. Tubuh saya limbung, dan nampan yang saya bawa bergoyang hebat. Cangkir kopi panas itu tumpah, dan sebagian besarnya menyiram kaki saya, tepat mengenai sepatu pantofel saya yang malang. Panasnya air kopi itu terasa menembus hingga ke kulit kaki, tapi rasa perihnya tidak sebanding dengan rasa malu yang saya rasakan saat semua mata tertuju pada saya. "Aduh, kamu ini benar-benar tidak berguna ya," teriak Nyonya Siska dengan suara melengking yang menggema di seluruh aula. "Lihat,
Sepatu mahal saya kena percikan kopi gara-gara kecerobohan kamu. Dia berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah saya dengan jarinya yang penuh cincin. Saya langsung bersimpuh di lantai, mencoba mengelap tumpahan kopi itu dengan tisu yang ada di dekat sana. Maaf Nyonya, benar-benar maaf. Saya tidak sengaja, kata saya dengan suara gemetar, hampir menangis. Tapi dia justru sengaja menginjak tangan saya dengan sepatu hak tingginya yang tajam. Dia merunduk, menatap saya dengan tatapan penuh kebencian, lalu berbisik tapi cukup keras untuk didengar orang sekitar. Kamu lihat sepatu kamu itu? Sudah bolong, dekil, dan bau. Itu mencerminkan siapa kamu. Arini, seorang sampah yang bermimpi jadi guru. Harusnya sekolah ini memecat kamu daripada mengotori pemandangan di sini. Tawa kecil pecah di beberapa sudut aula. Teman-teman Nyonya Siska ikut mengejek, sementara guru-guru lain hanya menunduk atau pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Tidak ada satupun yang berdiri untuk membela saya. Saya merasa seperti binatang yang sedang dipertontonkan di tengah pasar. Saya menarik tangan saya yang sakit, berdiri dengan sisa-sisa harga diri yang masih tersisa, lalu berlari keluar dari aula tersebut. Saya tidak peduli lagi dengan pekerjaan saya. Saya tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan kepala sekolah. Yang saya tahu, hati saya sudah benar-benar hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi hari itu. Saya mengambil sepeda saya dengan kasar, menggoesnya sekuat tenaga meninggalkan area sekolah. Air mata saya mengalir dengan deras, membasahi pipi dan jatuh ke atas baju batik saya yang sudah kotor terkena kopi. Di tengah perjalanan, hujan deras khas pegunungan tiba-tiba turun dengan sangat hebat. Petir menyambar-nyambar di langit, seolah ikut memaki nasib saya. Saya terus mengayuh di bawah guyuran hujan, abai dengan tubuh yang mulai menggigil kencang. Namun, penderitaan saya belum berakhir. Di sebuah jalanan sepi yang dikelilingi kebun teh yang luas, tiba-tiba terdengar suara keras dari bagian bawah sepeda saya. Krek! Rantai sepeda saya putus dan tersangkut di jari-jari roda. Saya terlempar dari sepeda dan jatuh tersungkur di atas aspal yang kasar. Lutut saya berdarah, seragam saya kotor terkena lumpur, dan sepatu pantofel saya kini benar-benar hancur. Solnya lepas sepenuhnya, memperlihatkan pengganjal kardus yang kini sudah menjadi bubur kertas yang menjijikan. Saya duduk di pinggir jalan di bawah hujan deras, memeluk lutut saya, dan menangis sejadi-jadinya. Suara tangisan saya tenggelam oleh deru hujan dan guntur. Ya Allah, kenapa hidup hamba seberat ini? Kenapa orang-orang begitu jahat kepada hamba yang hanya ingin mencari nafkah yang halal? Apa salah hamba hingga hamba harus menerima hinaan sekeji ini setiap hari? Teriak saya di tengah kesunyian kebun teh. Saya merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Saya merasa gagal menjadi anak, gagal menjadi guru, dan gagal menjadi manusia. Saya menatap sepatu saya yang hancur itu dan melemparkannya ke semak-semak dengan penuh kemarahan. Saya merasa ingin menyerah saja. Saya ingin menghilang dan tidak perlu menghadapi hari esok yang mungkin akan jauh lebih menyakitkan. Di saat saya sedang dalam kondisi paling hancur, basah kuyup, dan penuh luka, sebuah mobil hitam mewah bermerek Eropa perlahan-lahan melambat dan berhenti tepat di samping saya. Cahaya lampunya yang terang sangat menyilaukan mata saya yang sembab. Seorang pria dengan pakaian yang sangat modis, mengenakan jaket kulit hitam dan memegang sebuah kamera mahal, turun dari mobil sambil membawa payung besar. Dia tidak terlihat seperti orang lokal. Wajahnya tegas namun tatapannya terlihat penuh dengan ketakjuban saat melihat saya. Saya ketakutan. Saya pikir dia adalah orang jahat yang ingin mencelakai saya di tempat sepi ini. Saya mencoba berdiri dan menjauh sambil menahan perih di lutut. Jangan mendekat. Apa yang kamu mau? Teriak saya dengan suara parau. Pria itu berhenti. Dia mengangkat tangannya sebagai tanda dia tidak bermaksud jahat. Jangan takut. Nona, saya tidak sengaja lewat dan melihat Anda di sini. Maaf, tapi Anda terlihat sangat luar biasa di bawah cahaya lampu dan hujan ini, katanya dengan nada bicara yang sopan namun sangat serius. Saya mengernyitkan dahi. Luar biasa? Saya sedang seperti gembel, berantakan, dan penuh lumpur. Dan dia bilang saya luar biasa?
Apakah dia sedang mengejek saya juga seperti Nyonya Siska? Saya ingin memaki pria itu, tapi dia justru memberikan payungnya kepada saya agar saya tidak semakin basah. Nama saya Marco. Saya seorang fotografer dari Jakarta. Saya sedang mencari model untuk kampanye internasional sebuah produk kecantikan yang mengusung tema kecantikan alami wanita Indonesia di tengah perjuangan hidup. Dan saya rasa, saya baru saja menemukan apa yang saya cari selama berbulan-bulan ini, ujarnya sambil menatap mata saya dengan sangat dalam. Saya terdiam 1000 bahasa. Kata-katanya terdengar seperti mimpi di siang bolong, atau mungkin saya sedang berhalusinasi karena kedinginan. Model. Saya. Seorang guru honorer yang baru saja dihina sebagai sampah dan tidak punya sepatu yang layak? Saya tertawa pahit di tengah tangisan saya. Anda salah orang, Pak. Saya bukan model. Saya hanya seorang guru miskin yang baru saja kehilangan segalanya. Silakan pergi dan cari orang lain, jawab saya sambil mencoba menuntun sepeda saya yang rusak dengan kaki telanjang. Namun pria bernama Marco itu tidak menyerah. Dia merogoh sakunya dan memberikan sebuah kartu nama yang terlihat sangat mewah. Saya tidak melihat kemiskinan pada diri Anda, Nona. Saya melihat kekuatan, saya melihat keanggunan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan saya melihat sebuah wajah yang akan membuat dunia terpana. Tolong, simpan kartu ini. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda dan membuktikan kepada orang-orang yang menghina Anda bahwa Anda jauh lebih berharga dari apa yang mereka pikirkan, hubungi saya. Saya akan menunggu di hotel di pusat kota Bandung sampai besok sore. Katanya sebelum kembali masuk ke dalam mobilnya yang mewah dan meninggalkan saya sendirian di tengah kegelapan kebun teh. Saya berdiri mematung memegang kartu nama itu. Air hujan membasahi kertas karton tebal di tangan saya, tapi tulisan di sana tetap terbaca jelas. Sebuah agensi model ternama yang sering saya lihat di televisi. Jantung saya berdegup kencang. Di satu sisi, saya merasa ini adalah harapan yang dikirimkan oleh Allah atas doa-doa saya yang tertindas. Di sisi lain, saya merasa sangat tidak percaya diri. Siapa saya ini? Bagaimana mungkin seorang Arini bisa masuk ke dunia yang penuh dengan kemewahan itu? Saya melihat kembali ke arah semak-semak tempat saya membuang sepatu saya tadi. Rasa sakit hati saya kepada Nyonya Siska dan semua orang di sekolah kembali muncul. Sebuah tekad mulai tumbuh di hati saya. Jika memang ini jalan yang harus saya ambil untuk mengangkat derajat ibu dan membalas semua kehinaan ini, maka saya harus mencobanya. Malam itu, saya pulang dengan kaki telanjang yang lecet dan penuh lumpur. Ibu sangat terkejut melihat keadaan saya, tapi saya hanya mengatakan bahwa saya jatuh dari sepeda karena hujan. Saya tidak menceritakan tentang penghinaan Nyonya Siska atau tentang pertemuan dengan Marco. Saya membersihkan diri, mengobati luka di lutut saya, dan duduk di depan cermin kecil yang retak. Saya menatap wajah saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya melihat wajah itu bukan dengan rasa benci atau kasihan, melainkan dengan sebuah harapan baru. Saya memegang kartu nama itu dengan sangat kuat. Esok adalah hari terakhir Marco di Bandung. Esok adalah hari di mana saya harus memilih, apakah akan tetap menjadi guru honorer yang terus diinjak-injak, atau mencoba melangkah ke dunia yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat saya tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Bab 3 Mahkota dari Air Mata dan Sepasang Sepatu Baru. Pagi itu adalah pagi yang paling menentukan dalam hidup saya. Saya menatap wajah ibu yang masih tertidur pulas dengan napas yang terdengar berat. Di atas meja kayu, saya meletakkan sisa uang honor saya yang hanya tinggal sedikit, lalu menuliskan sepucuk surat kecil bahwa saya harus pergi ke kota untuk sebuah urusan penting. Saya hanya membawa satu tas ransel berisi baju batik pudar saya, ijazah, dan kartu nama dari pria bernama Marco itu. Saya tidak punya sepatu yang layak, jadi saya terpaksa meminjam sepatu karet milik tetangga yang biasa dipakai ke kebun. Rasanya sangat memalukan. Tapi tekad saya sudah bulat. Saya tidak ingin lagi melihat ibu kesakitan tanpa obat. Dan saya tidak ingin lagi melihat diri saya dihina sebagai sampah. Perjalanan dari Ciwidey menuju pusat kota Bandung terasa sangat panjang. Di dalam bus yang penuh sesak,
Saya terus meremas kartu nama itu sampai pinggirannya sedikit lecek. Sesampainya di depan sebuah hotel mewah di kawasan Jalan Gatot Subroto, nyali saya sempat ciut. Satpam di depan melihat saya dengan tatapan curiga karena penampilan saya yang sangat kumuh dengan sepatu karet penuh noda tanah. Namun, saat saya menunjukkan kartu nama Marco, sikapnya langsung berubah sopan. Saya dipersilakan masuk ke dalam aula besar yang sangat dingin karena pendingin ruangan. Di sana, sudah banyak wanita cantik dengan tinggi badan semampai dan pakaian yang sangat modis. Saya merasa seperti seekor itik buruk rupa yang nyasar ke sarang angsa. Saat Marco melihat saya, dia langsung tersenyum lebar. "Kamu datang, Arini. Saya tahu kamu akan datang," ucapnya dengan nada penuh semangat. Dia tidak memedulikan tatapan aneh dari orang-orang di sekitar yang melihat saya. Dia langsung menyuruh asistennya untuk membawa saya ke ruang rias. Di sana, wajah saya dibersihkan, rambut saya yang kusam mulai ditata, dan saya dipakaikan sebuah gaun kain tenun tradisional yang sangat indah namun terlihat sangat modern. Saat saya melihat bayangan saya di cermin besar, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Wanita di cermin itu terlihat sangat kuat, sangat anggun, namun matanya masih menyimpan kesedihan yang mendalam. Marco bilang, itulah yang dia cari. Kecantikan yang memiliki cerita. Pemotretan dimulai. Awalnya saya sangat kaku. Saya merasa sangat malu karena semua orang menatap saya. Namun Marco berbisik, "Arini, bayangkan semua orang yang pernah menghina kamu. Bayangkan wajah wanita yang menginjak tanganmu. Bayangkan rasa sakit saat kamu harus mengganjal sepatumu dengan kardus. Tunjukkan kepada kamera bahwa kamu tidak hancur karena mereka." Seketika, ada api yang menyala di dalam dada saya. Saya teringat setiap tetes air mata ibu. Saya teringat setiap tawa ejekan di aula sekolah. Dan saya teringat rasa dingin air hujan di kebun teh. Saya mulai bergerak. Saya mulai menatap kamera dengan tajam. Setiap jepretan kamera Marco seolah-olah adalah cara saya berteriak kepada dunia bahwa saya masih berdiri tegak. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah seperti putaran roda yang sangat cepat. Foto saya yang diambil di bawah arahan Marco meledak di media sosial. Orang-orang menyebut saya sebagai malaikat dari kebun teh. Saya dibawa ke Jakarta, tinggal di apartemen mewah, dan mulai belajar banyak hal tentang dunia fashion. Tapi saya tidak pernah lupa daratan. Uang pertama yang saya hasilkan dalam jumlah besar langsung saya gunakan untuk membawa ibu ke rumah sakit terbaik. Saya masih ingat saat ibu harus masuk ke ruang ICU karena kondisinya sempat kritis. Dulu, saya pasti akan menangis di pojok rumah sakit karena tidak punya biaya. Tapi sekarang, saya bisa memberikan ibu perawatan terbaik dengan dokter spesialis nomor 1. Di depan pintu ICU itu, saya bersimpuh dan mengucap alhamdulillah berulang kali. Ya Allah, terima kasih telah membukakan pintu rezeki yang tidak pernah hamba duga ini. Karir saya terus menanjak hingga ke kancah internasional. Nama Arini kini dikenal di panggung-panggung besar Paris dan Milan. Wajah saya terpampang di billboard raksasa di sepanjang Jalan Sudirman Jakarta dan juga di pusat kota Bandung. Namun, di tengah semua kemewahan itu, hati saya selalu tertinggal di sebuah sekolah dasar kecil di Ciwidey. Saya tidak pernah mengundurkan diri secara resmi. Saya hanya menghilang begitu saja saat itu. Maka, setelah 1 tahun berlalu, saya memutuskan untuk kembali. Bukan dengan sepeda tua, melainkan dengan mobil pribadi yang saya kendarai sendiri. Saya datang ke sekolah itu tepat saat jam istirahat. Penampilan saya sekarang sangat berbeda. Tapi saya tetap mengenakan seragam batik pudar saya yang lama di balik jaket mewah saya sebagai pengingat siapa saya sebenarnya. Saat saya turun dari mobil, suasana sekolah mendadak hening. Murid-murid berlarian mendekati saya, mengenali wajah saya yang sering mereka lihat di televisi. Bu Arini kembali, teriak mereka dengan riang. Saya memeluk mereka satu persatu dengan air mata bahagia. Rekan-rekan guru yang dulu menertawakan saya kini berdiri mematung dengan wajah pucat dan penuh rasa malu. Mereka tidak menyangka bahwa guru honorer yang dulu mereka remehkan kini telah menjadi orang sukses yang namanya disebut-sebut di seluruh negeri. Di tengah kerumunan itu,
Saya melihat sosok Nyonya Siska. Dia tidak lagi terlihat angkuh. Pakaiannya tampak kusut, dan wajahnya terlihat sangat kuyu. Saya mendengar kabar bahwa suaminya terlibat kasus korupsi dan seluruh kekayaannya disita oleh negara. Dia sedang mengurus surat kepindahan anaknya, karena sudah tidak mampu lagi membayar iuran di sekolah itu. Saat mata kami bertemu, dia langsung menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar. Mungkin dia takut saya akan membalas dendam atas apa yang telah dia lakukan kepada saya di aula setahun yang lalu. Saya berjalan mendekatinya dengan langkah yang tenang. Semua orang menahan napas, mengira saya akan mencaci makinya. Namun, saya justru merogoh sebuah kotak sepatu dari dalam tas saya. Saya menyodorkan kotak itu kepadanya. "Nyonya Siska, ini untuk ibu," kata saya dengan suara yang lembut namun tegas. Dia menerima kotak itu dengan tangan yang gemetar. Saat dia membukanya, air matanya langsung tumpah. Di dalam kotak itu terdapat sepasang sepatu pantofel hitam yang sangat bagus, sangat kuat, dan sangat mahal. Saya mendekat ke telinganya dan berbisik pelan. Saya memberikan sepatu ini agar ibu tidak perlu lagi menginjak harga diri orang lain hanya untuk merasa tinggi. Sepatu ini adalah pengingat bahwa di atas tanah yang kita injak, semua manusia itu sama di mata Allah. Yang membedakan kita hanyalah isi hati dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Nyonya Siska hanya bisa terisak. Dia mencoba meminta maaf namun suaranya tercekat di tenggorokan. Saya hanya tersenyum, lalu berbalik meninggalkan dia yang masih berdiri mematung di tengah lapangan sekolah. Saya tidak berhenti di situ. Hari itu juga, saya menemui kepala sekolah dan memberikan sebuah cek besar. Saya katakan bahwa saya ingin merenovasi seluruh bangunan sekolah ini, membangun perpustakaan yang layak, dan yang paling penting, saya ingin menjamin tunjangan bagi semua guru honorer di sini agar tidak ada lagi guru yang harus makan nasi garam atau memakai sepatu bolong seperti saya dulu. Saya ingin mereka mengajar dengan tenang tanpa harus memikirkan perut yang lapar. Karena bagi saya, menjadi model adalah pekerjaan saya, tapi menjadi guru adalah jiwa saya. Sebelum meninggalkan Ciwidey, saya pergi ke kebun teh tempat rantai sepeda saya putus dulu. Hujan mulai turun rintik-rintik, sama seperti hari itu. Saya melepas sepatu mewah saya dan berjalan bertelanjang kaki di atas aspal yang basah. Saya ingin merasakan kembali sensasi dingin dan perih yang dulu membuat saya ingin menyerah. Saya menatap langit kelabu dan tersenyum. Terima kasih ya Allah, atas setiap luka yang Engkau berikan. Karena tanpa luka itu, saya tidak akan pernah tahu seberapa kuat saya bisa berdiri. Saya kembali masuk ke mobil, menatap wajah saya di spion, dan siap untuk terbang kembali ke Paris besok pagi. Tapi satu hal yang pasti, kemanapun kaki ini melangkah mengenakan sepatu bermerek paling mahal di dunia, saya akan selalu ingat bahwa saya hanyalah seorang Arini, guru honorer yang pernah memiliki sepasang sepatu bolong namun memiliki mimpi setinggi langit. Perjalanan ini memang melelahkan, menguras emosi, dan penuh dengan air mata. Tapi jika harus mengulanginya lagi untuk sampai di titik ini, saya akan tetap memilih jalan yang sama. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa mahal sepatu yang kita kenakan, tapi tentang seberapa jauh kita bisa melangkah untuk memberikan manfaat bagi orang lain.